Dari kawasan Jalan Ekman nomor 20 pendengar Trijaya, berjumpa kembali dengan saya Fajar Wira Subrata dan seperti janji saya tadi akan hadir di program Room edisi hari ini 14 Oktober 2020. Ada Pak Yedi Sunardi SMM, beliau adalah Kabag Humas dan Protokol DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan kita ajak berbincang terkait dengan berdiskusi untuk menyampaikan aspirasi. Nah, pendengar Trijaya, beberapa hari terakhir ini di Kota Bandung dan kota-kota lainnya di Indonesia marak unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sayangnya sejumlah oknum memperkeruh suasana dengan melakukan perusakan fasilitas publik. Jadi sebetulnya seperti apa ya penyampaian aspirasi masyarakat kepada wakilnya dan bagaimana mekanisme penyampaiannya? Kami akan berbincang langsung dengan Pak Yedi. Kita sapa langsung saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Yedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yedi atur nuhun sudah bisa meluangkan waktu. Sibuk hari ini? Ya lumayan. Masih ini ya. Kemarin kita disibukkan oleh aksi unjuk rasa ya. Betul. 3 hari berturut-turut gitu ya. Iya. Kalau berbicara tentang kegiatan Pak Yedi ini terkait dengan sekarang ini kan pandemi ini, ada yang berubah tidak Pak kehumasan di DPRD provinsi? Tentu saja banyak yang berubah ya. Karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang ada di humas itu lebih mengarah ke pengumpulan massa. Seperti di humas itu ada kegiatan reses. Itu kan pengumpulan massa. Kalau menurut ketentuan normalnya, setiap anggota dewan ketika melaksanakan reses itu dalam satu titik menghadirkan konstituen sebanyak 175 orang. Ya. Padahal untuk satu masa reses itu anggota dewan melaksanakan reses selama 8 titik, sebanyak 8 titik atau 8 kali. Kebayangkan zaman pandemi seperti ini, kalau masyarakat dikumpulkan sebanyak itu, tentu akan muncul kerumunan massa. Dan mungkin saja, bisa jadi reses itu jadi klaster COVID. Klaster baru ya. Kewenangan di pusat, ada yang di provinsi, ada yang di kabupaten kota. Kalau masyarakat tidak paham, semua masalah ditemukan kan yang ada aja kelihatan di mata kita. Iya. Itu sebenarnya harapan saya kepada aspirasi, silahkan beraspirasi, menyampaikan aspirasi ke DPR dengan catatan 3 harilah sebelumnya mereka itu menyampaikan surat pemberitahuan. Iya. Kenapa saya minta 3 hari? Saya rasa 3 hari adalah waktu yang cukup buat kita berkoordinasi dengan dewan. Karena apa? Karena anggota dewan itu kan punya jadwal yang padat. Ya. Apakah dia jadi narasumber di tempat lain, atau pertemuan lah macam-macam lah ya. Sehingga kalau serta-merta tiba-tiba suatu hari datang yang unjuk rasa tanpa memberitahu ke kita, mereka akan kecewa karena yang mereka tuju sedang tidak ada di tempat. Iya, kalau kebetulan ada nggak masalah ya. Kalau itu mah alhamdulillah. Kan kalau tidak ada gitu ya, akhirnya kan yang menerima bagian humas. Itu ceritanya. Respon kok sama aspirasi-aspirasi. Oke. Pak Yedi, tadi memang berarti memang sasarannya ketika ada keputusan dari DPR RI atau dari pusat, ketika ada pendemo yang datang ke daerah begitu ke DPRD, sebetulnya bisa dikatakan salah sasaran ya? Sebenarnya salah sasaran. Karena tidak terlibat di dalam sebuah keputusan itu. Oke, tapi sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan oleh DPRD provinsi begitu terkait dengan cara menjembatani aspirasi mereka yang datang pada akhirnya ke DPRD provinsi walaupun keputusannya adalah keputusan DPR RI? Beberapa kali yang dilakukan adalah kita menindaklanjuti dari unjuk rasa itu dengan menyampaikan isu yang dibawa oleh aspiran ke DPRD. Jadi kita mengantarkan. Jadi bukan tidak bisa itu dianggap sebagai itulah sikap DPRD. Bukan ya. Oke. Sampaikan aspirasi bahwa
memang bukan sebuah keputusan yang tiba-tiba harus diambil bulat dari Iya. DPRD begitu. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Karena masing-masing anggota kan punya suara. Ya, betul. Ya. Ketika anggota diem saja, itu adalah sikap politik yang bersangkutan. Diam itu artinya apa? Diam, dia misalnya tidak menjawab, Iya. ya, diam saja. Itu juga merupakan sikap politik. Tidak iya, tidak tidak. Iya. Oke. Ada juga yang mengiyakan, ada yang mentidakkan. Itu kan sikap-sikap yang berbeda. Iya. Apakah bisa dalam satu saat ketiga sikap itu disatukan menjadi satu sikap berbeda? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Iya. Makanya jalan tengahnya ya kita antarkan saja bagaimana yang memutuskan tindakan. So, pada kesempatan ini tentu saja saya atas izin pimpinan DPRD dan Sekwan atasan saya, yang pertama ingin saya sampaikan adalah saya ucapkan terima kasih kepada pihak polisian ya, yang telah mengamankan gedung DPRD di saat banyak pengunjuk rasa. Ya. Jadi kerusakan yang terjadi itu kalau menurut saya tidak begitu berat. Ya. Karena itu pengamanan. Kalau menurut saya ya, faktor pengamanan, faktor itu. Yang rusak paling cuma pagar, Pak. Oke. Pagar itu ke pintu gerbang. Iya. Tidak ada yang lain. Mungkin beda dengan di tempat lain, saya lihat ada yang sampai masuk ke halaman sehingga terjadi pengusakan, yang membolak-balikan meja dan kursi dan sebagainya. Di kita aman, alhamdulillah. Oke. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Kapolda dan jajarannya ya, yang sudah begitu reaksinya begitu cepat. Tanggapnya bagus. Oke. Mohon terima kasih sekali mengenal lebih dekat Pak Yedi sebagai kepala bagian humas dan juga protokoler di DPRD Provinsi Jawa Barat. Juga tahu ternyata cara penyampaian aspirasi, mekanismenya seperti apa. Kemudian secara pribadi juga Pak Yedi sudah membuka diri kepada kita. Pokoknya sukses 2 tahun ke depan. Mudah-mudahan ada hal-hal yang memang dikerjakan Pak Yedi, dinikmati dan dijalani, tetap happy. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga kembali sampaikan ke masyarakat ya, bahwa sebenarnya DPRD itu terbuka untuk aspirasi. Gitu ya. DPRD itu bukan kelompok orang yang eksklusif. Mereka juga mau menerima masyarakat ketika waktunya pas. Gitu. Jadi biar waktunya pas, maka rekan-rekan masyarakat kalau ingin menyampaikan aspirasi, sampaikanlah surat 3 hari sebelumnya, biar oleh humas dikondisikan dan bisa bertemu seperti yang diinginkan. Oke. Demikian. Baik, Pak Yedi, terima kasih. Pak Yedi Sunardi, SMM, Kabag Humas dan Protokol DPRD Provinsi Jawa Barat sudah berbincang dengan kami di program Room Radio Open Mic.